Dia benar-benar tidak datang. Jangan khawatir, dia akan datang. Eksekusi akan segera dimulai. Dia tidak akan datang. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu tidak menyukaiku. Mengapa dia harus datang di saat seperti ini, ke tempat yang tidak beruntung ini, untuk mengantarku? Jangan berkata begitu. Tidak masalah apakah dia datang, atau tidak, dia ada di hatiku. Saatnya telah tiba untuk memverifikasi identitas. Eksekusi. Jangan melihat. Selamatkan orang di bawah pedang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bansian? 11 lian. Itu bibi 11 lian. 11 lian, 11 lian. Kamu, ada apa denganmu? Hari ini adalah hari besar kita. Seharusnya kamu yang mengangkat cadar saya. Tapi tanganmu terikat. Jadi saya akan mengangkatnya sendiri. Mengapa kamu begitu bodoh? Dengan cara ini, kamu akan menjadi janda. Bagaimana kamu akan hidup di masa depan? Kamu bilang saya bodoh? Kamu mempertaruhkan nyawamu untukku. Bukankah itu lebih bodoh? Saya dulu bilang kamu bodoh dan kamu tidak mau mengakuinya. Sekarang lihat. Kamu benar-benar kepala batu. Apakah saya bodoh atau kepala batu? Selama kamu bisa hidup dengan baik, saya rela mati, dan itu sepadan. Hari ini kamu dalam perjalanan. Saya khusus menyiapkan anggur dan hidangan untukmu. Kamu datang, jangan salahkan saya. Saudara-saudara, teman-teman terkasih. Hari ini tolong bantu wanita muda ini menjadi saksi. Saya dan Hubansian akan menikah di tempat eksekusi ini. Dari hari ini seterusnya. Saya Tian 11 Lian adalah istri Hubansian. Anggota keluarga Hu seumur hidup. Berhenti. Hari ini adalah hari besar mereka. Kasihanilah dia. Biarkan dia naik dan memberikan toas. Pembuat onar yang berani. Bagaimana kamu bisa bermain-main di tempat eksekusi? Biarkan dia naik ya, Pak. Tolong biarkan dia naik, Pak, kami mohon, Pak. Pak, tolong biarkan dia naik, Pak. Biarkan dia naik, kami mohon. Pak, kami mohon. Pak, tolong biarkan dia naik. Kami mohon, Pak. Biarkan dia naik. Baiklah, biarkan dia naik ke sini.
Apakah dia sudah naik? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Berhenti, ini istri saya. Saya akan mencari cara untuk menyelamatkanmu dan Huatuo. 11 Lian. Suamiku sudah waktunya untuk membungkuk kepada langit dan bumi. Membungkuk kepada langit. Kedua membungkuk kepada orang tua. Suami istri saling membungkuk. Kami menikah hari ini. Tapi aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk melayanimu lagi. Aku bersulang dengan anggur ini untukmu. Setidaknya aku tidak menjadi istrimu dengan sia-sia. Istriku. Suamiku, Non. 11 Lian telah berada di sisimu sejak kecil. Hari ini aku menikah dengan Hubansian. Aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk melayanimu lagi. Hubansian memang nakal dari sananya. Bahkan jika aku pergi ke sana aku tidak bisa tenang. Hanya dengan tetap berada di sisinya dan mengawasinya dengan ketat. Aku bisa mencegahnya melakukan terlalu banyak kejahatan. Non 11 Lian bersujud padamu. Sebelas Lian. Ini anggur beracun ini, anggur beracun ini, anggur beracun. 11 Lian. Berhenti. 11 Lian, Pamanu. 11 Lian. Kamu minum anggur ini dan aku juga. Suamiku, aku menemanimu. Mari kita pergi bersama.
11 lian. Jangan pergi. Seperti yang kamu katakan, kamu cemburu dan bertindak impulsif. Kamu meracuni anggur untuk mempermalukan Hua Tuo. Semua kalian boleh pergi sekarang ini. Katakan padaku, mengapa kamu mengambil kesalahan untuknya? Jika kamu memberitahuku, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kasihani mereka atau aku yang akan menanggungnya. Aku yang mengajukan diri. Kamu tahu apa artinya mengakui kejahatan ini? Akan membawa. Aku tahu hukumannya adalah mati. Aku tidak takut mati. Aku takut. Tapi ketika aku memikirkan seseorang di hatiku, tidak ada yang perlu ditakuti. Aku tidak pernah menyangka kamu akan begitu romantis. Aku Huban Xian telah hidup selama bertahun-tahun. Hanya dia yang selalu ada di hatiku. Jika kematianku dapat menyelamatkannya dari kesalahan sesaatnya, maka itu sepadan untuk berguna sekali dalam hidupku. Baiklah mengingat sifat romantismu. Aku akan percaya kekasihmu untuk sementara. Dia melakukan kesalahan yang tidak bersalah. Aku tidak akan mengejar Hua Tuo atau dia lebih lanjut. Pergilah dengan damai. Prajurit bawa orang ini ke tempat eksekusi. Eksekusi dia segera. Prajurit bebaskan Hua Tuo. Ya tunggu. Jangan bebaskan dia dulu. Tunggu sampai setelah Huban Xian dieksekusi. Kalau tidak aku akan sangat kesal. Ya. Ibu pamanku ada di sini. Dia benar-benar tidak datang. Jangan khawatir, dia akan datang. Hampir waktunya dia tidak akan datang. Dia membenciku selama bertahun-tahun. Mengapa dia akan datang sekarang ke tempat sial ini untuk melepas kepergianku? Jangan bicara begitu. Tidak apa-apa apakah dia datang atau tidak, dia ada di hatiku. Waktunya telah tiba verifikasi identitas. Eksekusi. Jangan lihat. Kasihani dia. Apa yang terjadi?
Bansian? 11 lian. I utante 11 lian. 11 lian 11 lian. Apa yang terjadi denganmu? Hari ini adalah hari pernikahan kita. Seharusnya kamu yang mengangkat cadar saya. Tapi tanganmu terikat. Jadi saya akan melakukannya sendiri. Mengapa kamu begitu bodoh? Dengan cara ini, kamu akan menjadi duda. Bagaimana kamu akan hidup dari sekarang? Kamu menyebut saya bodoh, tetapi kamu telah mempertaruhkan nyawamu untuk saya. Bukankah itu bahkan lebih bodoh? Dulu saya menyebutmu bodoh dan kamu tidak menerimanya. Sekarang lihat. Kamu benar-benar keras kepala. Apakah saya bodoh atau keras kepala? Selama kamu bisa hidup dengan baik, saya rela mati untuk itu. Hari ini saat kamu melanjutkan perjalananmu, saya telah menyiapkan khusus anggur dan hidangan untukmu. Kamu tidak akan menyalahkan saya karena datangkan. Saudara-saudara dan warga desa yang terhormat, saudara-saudara dan kerabat yang terhormat, hari ini saya meminta kalian untuk menjadi saksi bagi saya. Saya Tian 11 Lian akan menikahi Hu Bansian di tempat eksekusi ini. Dari hari ini dan seterusnya. Saya Tian 11 Lian adalah istri Hu Bansian. Selamanya anggota keluarga Hu. Berhenti. Hari ini adalah hari bahagia mereka. Mohon kasihanilah dia. Biarkan dia naik dan memberikan toas. Pembuat onar yang berani. Bagaimana kamu bisa membuat keributan di tempat eksekusi? Biarkan dia naik tuan ya tuan. Biarkan dia naik tuan mohon tuan. Tuan tuan. Tuan biarkan dia naik tuan biarkan dia naik. Mohon tuan mohon. Tuan biarkan dia naik. Mohon tuan. Biarkan dia naik. Baiklah biarkan dia naik. Ya. Apakah dia sudah pergi? Terima kasih Tuan. Terima kasih tuan, terima kasih tuan. Berhenti ini adalah istri saya. Saya pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkan kamu dan Huatuo. 11 lian. Suamiku saatnya untuk membungkuk kepada langit dan bumi. Bungkuk kepada langit. Bungkuk kedua kepada orang tua. Suami istri saling membungkuk.
Hari ini kita menikah. Tapi aku tak akan punya kesempatan lagi untuk melayanimu. Kuberikan segelas anggur ini padamu, agar peranku sebagai istrimu tidak sia-sia. My lady. My lord. Miss. 11 Lian telah berada di sisimu sejak kecil. Hari ini dia menikah dengan Huban Xian, dan tak akan punya kesempatan lagi untuk melayanimu. Huban Xian memang nakal dari sananya. Meski aku pergi ke sana, aku tak bisa tenang, hanya dengan tetap berada di sisinya dan mengawasinya dengan ketat. Aku bisa mencegahnya melakukan terlalu banyak kerusakan. Miss 11 Lian bersujud padamu. Sebelas Lian. Ini anggur beracun ini, anggur beracun. 11 Lian. Berhenti. 11 lian, Pak Manu. 11 Lian. Kamu minum sepanci anggur ini dan aku juga. My lord, aku akan menemanimu. Kita akan pergi bersama. Sebelas Lian. Jangan pergi. Aku tak pernah menyangka seseorang seperti Huban Xian yang licik bisa mengorbankan dirinya untuk cinta. Tampaknya di kedalaman hati setiap pria ada seorang wanita. Seorang wanita yang rela dia korbankan nyawanya. Setelah bertahun-tahun ini, kamu di mana saja? Apa kabarmu? Chancellor, ada seorang wanita di luar yang ingin bertemu, dan dia meminta kami untuk memberikan ini padamu. Tolong bawa dia masuk ya. Apa itu kamu? Benar-benar kamu. Chancellor, orangnya sudah dibawa masuk. Siapa kamu? Kamu sudah melihat Phoenix berwarna-warni, pasti kamu tahu siapa aku. Kecuali
Kecuali kamu putriku. Ya aku? Surga punya mata. Aku tak pernah menyangka ibumu dan aku akan punya putri sepertimu. Aku di sini bukan untuk kekayaan atau kemuliaan. Tapi untuk meminta dua hal. Jangan bilang itu hanya satu hal. 100 atau 1000 hal pun, aku akan setuju. Masalah Cao Chong tidak ada hubungannya dengan Hua Tuo. Jangan bunuh yang tidak bersalah. Baiklah, aku tahu dia tidak bersalah. Apa hal kedua? Ambil nyawaku sebagai ganti nyawa Tianlai. Ling Er. Lindungi Perdana Menteri, lindungi Perdana Menteri, Perdana Menteri. Ling Er. Tianlai adalah ayahku. Tolong jangan bunuh dia. Dulu keluarga Lu dibantai dengan salah. Hari ini dia menusukku. Seperti menggunakan darah keluarga Cao untuk balas dendam. Aku rela, tolong biarkan dia hidup. Ling Er, kenapa kamu tidak memohon pada ayah? Kalau kamu memohon, dia pasti akan setuju. Aku tahu kalau aku memohon padamu, kamu akan setuju. Tapi aku benar-benar tidak tahu. Apakah Tianlai akan memaafkanmu? Bahkan jika kamu tidak membunuhnya sekali. Kalau dia mencoba lagi dan lagi. Bisakah kamu? Bahkan jika kamu bisa. Tapi kalau Tianlai tidak melepaskan kebenciannya. Dia akan berhasil suatu hari nanti. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi hanya darah keluarga Cao yang bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Dan orang ini hanya bisa aku. Ling Er. Baiklah. Cepat panggil Hua Tuo, panggil Hua Tuo. Ya. Tidak ada gunanya. Hua Tuo adalah tabib legendaris. Dia pasti akan menyembuhkanmu, dia akan. Di kehidupan ini, aku pikir aku akan menua di gunung. Tapi aku tidak menyangka akan turun. Menemuimu, monster tua, bertemu Tianlai. Dan bahkan menemukan ayahku. Ling Er puas. Ling Er berhenti bicara. Tidak, aku harus bicara. Kalau tidak aku katakan sekarang, mungkin tidak ada kesempatan lagi. Tidak, tidak. Ayah Tianlai. Janji padaku. Biarkan yang lalu berlalu, oke? Ayah, tolong berhenti mencoba membunuh Tianlai, oke? Baiklah, ayah berjanji padamu. Tianlai. Lupakan kebencian, biarkan semuanya berlalu. Jika kamu ingin membunuh ayahku,
Tolong jangan sakiti dia, oke? Ling Er. Cukup. Ling Er. Aku harus pergi. Aku perlu menemukan ibuku. Ling Er. Ling Er, biarkan aku pergi, Ling Er. Biarkan aku pergi, kalian semua biarkan aku pergi. Ling Er, biarkan aku pergi. Ling Er. Biarkan dia pergi. Perdana Menteri ini, kalian semua biarkan dia pergi. Kalian semua mundur, dimengerti. Lihat aku. Aku tahu apa yang kulakukan pada keluargamu. Aku melakukan dosa besar. Bahkan jika kamu membunuhku, Cao sulit untuk membalas. Berhenti bicara cerdas di depanku. Hari ini, apakah akan membunuh atau tidak? Jika aku Tianlai bahkan berkedip, aku bukan keturunan keluarga Lu. Sungguh layak menjadi keturunan keluarga Lu. Ikuti aku ke dalam. Pembantaian Kilyargalu adalah rasa sakit yang tak bisa kusembunyikan di hatiku. Setiap hari dan malam aku disiksa oleh nuraniku. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku Cao punya ambisi yang belum terpenuhi untuk membawa kedamaian ke dunia. Jadi aku hanya bisa membuat patung tanah liat diriku sendiri untuk berlutut dan menebus dosaku. Ketika aku seusiamu, aku dikejar oleh pengkhianat Dong Zhuo. Berhari-hari dan malam tanpa tidur, seperti anjing liar. Hari itu aku tinggal di rumahmu. Aku mendengar suara mengasah pisau dan kata-kata mengikat. Bagaimana aku tidak bisa seperti burung yang terkejut? Dalam sekejap nafsu jahat muncul di hatiku. Satu pukulan mengakibatkan penyesalan seumur hidup. Aku telah mengirim orang untuk menangkapmu berkali-kali. Sebenarnya aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi aku ingin membesarkanmu
sebagai satu-satunya pewaris keluarga Lu. Tapi kamu selalu berpikir aku ingin membunuhmu. Sehingga kamu terus membuat kesalahan. Sampai hari ini. Seperti yang kukatakan pada kakekmu bertahun-tahun lalu. Aku Cao tidak bunuh diri untuk menebus dosa-dosaku. Karena keinginanku belum terpenuhi. Hari ini di ruang rahasiaku. Aku Cao bersumpah kepada langit. Perkemahanku Cao. Kamu bisa mengeluarkan perintah dari perkemahanku Cao. Untuk menjadi algojoku. Tanpa batasan apapun. Datang dan pergi di sisiku kapan saja, di mana saja. Selalu ingatkan aku bahwa hidup ini tercemar oleh darah keluarga Lu. Jika aku pernah melakukan sesuatu yang merugikan rakyat, kamu bisa mengambil kepalaku kapan saja. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan hari ini. Membunuh atau menyelamatkan terserah padamu. Tianlai adalah ayahku. Tolong jangan bunuh dia. Lupakan kebencian, lepaskan segalanya. Jangan bunuh ayahku. Ayah ibu kakek. Aku anak yang tidak berbakti. Lian Banxian. Kalian akhirnya bisa bersama. Akhirnya memenuhi keinginanmu. Pergilah dengan damai. Kenapa kamu di sini? Banxian mati karena cinta. Benar-benar pria hebat. Aku datang untuk melihatnya. Tianlai bawa Mingxin dan Fei Er pulang dulu. Penhua. Dengar. Bibi Mingxin, ayo pergi. Ayo pulang dulu. Ibu hati-hati. Ibu. Apakah kamu membenciku sekarang? Aku tidak membencimu, kamu salah. Aku hanya kecewa, sangat kecewa. Jika kamu berada di posisiku, kamu akan tahu bahwa beberapa hal benar-benar tidak bisa dihindari. Ya, banyak hal yang tidak bisa dihindari. Termasuk membunuh. Jadi aku baru saja pergi ke makam Ling Er. Dan memberitahunya. Kamu meninggalkan dunia yang kejam ini. Ini adalah pelepasan terbaik. Kamu mendengar wasiat terakhir Ling Er. Aku yakin dia sedang mengawasimu dari atas sana. Kuharap kamu tidak akan mengecewakannya. Jangan biarkan dia mati sia-sia. Kamu bisa tenang. Aku tidak pernah bermaksud mengejar Tianlai. Sekarang dengan wasiat terakhir Ling Er, aku tidak akan pernah menyakiti Tianlai. Adapun urusan keluarga Lu, itu telah menjadi luka seumur hidup di hatiku. Lalu aku bertanya padamu, mengapa kamu terus membuat kesalahan? Apa kamu sedang membicarakan kematian Banxian? Aku yakin kamu sangat tahu bahwa kematian Banxian adalah korban dari perselisihan internal keluarga Cao. Itu karena perselisihan internal keluarga Cao. Aku harus membunuhnya. Untuk membuatnya menjadi kambing hitam. Omong kosong.
Hua Tuo. Dulu kamu dan Mingxin saling mencintai. Itu semua karena Huiniang, yang mengaduk-aduk seluruh kota Kiao. Dan membuat keluarga kalian pusing. Jika keturunan keluarga Cao, kita berebut tahta. Saling membunuh. Jika ini tersebar, bukan hanya akan menjadi gosip, tetapi perang geng berdarah. Jadi rakyat biasa. Telah menjadi pion dalam permainan keluargamu. Jika seorang pria ingin mencapai hal besar, dia tidak bisa hanya mengandalkan kebaikan wanita. Jika keluarga Cao kita jatuh dalam kekacauan, seluruh utara akan kacau. Keseimbangan 3 kerajaan akan terganggu. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Ada satu hal yang harus aku ingatkan padamu. Tahta yang berlumuran darah pada akhirnya akan berlumuran darah lagi. Termasuk tahta keluargamu Cao. Jaga dirimu baik-baik. Ibu ini adalah jepit rambut tante. Semuanya sudah dikemas, saatnya untuk pergi. VR, bantu ibumu berdiri. Paman Hua. Aku sengaja datang untuk mengantarmu. Mengantarmu. Apa kamu tidak akan kembali ke Kiao bersama kami? Aku tinggal. Apa yang kamu tunggu? Tepatnya tidak tinggal di ibu kota, tetapi mengikuti Cao Cao dan pergi berperang bersamanya. Pergi berperang. Kamu mau kemana? Ku dengar, setelah Jenderal Guan Yu mengamankan Gong An, dia memimpin pasukan Jing Zhou yang ditempatkan di Jiangling untuk bergerak menuju Xiangyang dan Fancheng. Penjaga Fancheng Cao Ren bertahan kuat dan tidak keluar. Cao Cao mengirim Jenderal Yu Jin untuk memperkuat. Tapi Paman Guan menggenangi 7 pasukan. Yu Jin ditangkap dan Pang De terbunuh. Cao Cao memutuskan untuk mengawasi pertempuran secara langsung dan akan berangkat dalam 2 hari ini. Jadi Cao Cao dan Jenderal Guan akan bertarung. Sungguh tidak menyangka. Dulu kita bertiga bisa minum dengan gembira bersama. Tidak pernah menyangka mereka akan menjadi musuh bebuyutan di medan perang hari ini. Apakah orang yang berubah atau hati? Dunia juga telah berubah menyedihkan. Aku berjanji pada Ling Er untuk memberi Cao Cao satu kesempatan. Aku ingin melihat apakah dia benar seperti yang dia katakan. Terpaksa berperang demi rakyat. Jika tidak, aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Bukan hanya untuk keluargaku,
tetapi juga untuk rakyat dunia. Untuk menghilangkan pengacau ini. Apakah kamu benar-benar akan menjadi Algojo Cao Cao? Bukankah ini seperti ngengat terbang ke api? Ini akan merenggut nyawamu. Paman Hua. Keluargaku sudah musnah. Ling Er juga sudah meninggal. Apa gunanya aku hidup? Hanya masalah dengan Cao Cao ini. Ini duri di hatiku. Jadi kali ini, aku harus pergi. Entah dia mati atau aku mati. Bagaimanapun juga, masalah ini akan diselesaikan. Paman Tianlai Hua. Jangan membujukku kali ini, pergi dengan pasukan. Siapa tahu ada kesempatan seperti apa, jika aku menyelesaikan kegelisahan hatiku. Bukankah itu juga akan menghibur roh Ling Er di surga? Tianlai. Aku hanya tidak bisa tenang tentangmu. Yuan Hua, kenapa kamu tidak bergabung dengan tentara? Lagi pula kamu bisa merawat Tianlai di perjalanan. Cao Cao masih akan memberimu sedikit muka. Jika ada sesuatu yang terjadi, mungkin kamu bisa menyelamatkan nyawa Tianlai. Mingxin, bagaimana dengan kamu dan Fei Er? Siapa yang akan merawatmu? Ya, ini benar-benar tidak bisa diterima. Jika Paman Hua tidak ikut denganku, paling-paling akan ada sedikit ketidaknyamanan dalam hidup. Itu bukan masalah besar. Selain itu aku juga perlu beradaptasi dengan kehidupan seperti itu. Kalau tidak, apa yang akan terjadi setelah waktu yang lama? Jika Paman Hua tidak ikut denganmu, jika tidak ada yang terjadi tidak apa-apa. Tetapi jika ada yang terjadi itu masalah hidup dan mati. Yuan Hua, kita sudah kehilangan Ling Er. 11 lian masih setengah. Kita tidak bisa membiarkan Tianlai mengalami musibah lagi. Baiklah kalau begitu, aku akan menulis surat kepada Bibi Zhang di sebelah. Biarkan mereka merawatmu. Oke. Fei Er, kamu sudah besar. Jaga baik-baik ibumu. Fei Er, jangan kasar. Tidak apa-apa, dia hanya anak kecil. Ayo Mingxin, ambil ini. Berikan lebih banyak uang kepada kusir, agar mereka bisa merawatmu lebih baik di perjalanan. Uang ini seharusnya cukup untuk kalian berdua. Untuk sementara waktu. Aku akan segera kembali. Kita akan bertemu lagi di Kiao County segera. Dokter Hua. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar Dokter Hua akan pergi. Tidak menyangka kamu juga ada di sini. Baiklah, mari kita selesaikan satu masalah. Siapa yang bersamamu? Apa urusanmu sebenarnya? Kalian berdua sebenarnya tidak termasuk kita. Tetapi siapa yang membuat kita memiliki musuh yang sama? Masalah yang aku bicarakan adalah balas dendam. Balas dendam, ya. Kita memiliki musuh yang sama. Wu Cheng. Orang jujur tidak berbohong. Aku datang untuk menemui kalian berdua hari ini. Sebenarnya aku ingin menggunakan kedua tanganmu untuk membunuh Wu Cheng. Ada sedikit manipulasi yang terlibat. Tapi setiap kata yang akan aku ucapkan, benar-benar nyata. Kau bilang padaku, Wu Cheng merekomendasikanmu ke keluargaku, menyuruh ayahku menjadikanmu muridnya, lalu menggunakan bakatmu untuk memenangkan hati ayahku. Itu sebabnya ayahku membawamu bertemu Cao Cao hari itu. Tapi kami tidak menyadari. Wu Cheng sudah memberitahu Cao Pi tentang identitas aslimu. Itu sebabnya Cao Pi berteriak untuk menangkap sang pembunuh hari itu, dan menyuruh para pembunuh menyergap kami terlebih dahulu. Ayahku tewas ditikam oleh mereka. Untungnya kau bernasib baik hari itu. Kalau tidak, kau sudah jadi hantu gentayangan sekarang. Katakan padaku, bukankah dia musuhmu? Dan bukankah dia juga musuhku? Apa maksudmu semua ini adalah jebakan Wu Cheng? Dia menjebakku untuk mendapatkan kepercayaan Cao Pi, dan juga menyebabkan kematian ayahmu, untuk merebut posisi kepala dokter rumah sakit kekaisaran. Tepat sekali. Kematian Ling Er membuatku menyadari betapa mengerikannya kebencian. Hatiku dipenuhi kebencian terhadap Cao Cao. Aku sudah hidup sangat melelahkan selama bertahun-tahun ini. Aku tidak ingin menambah musuh baru lagi.
Jika apa yang kau katakan benar, maka aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Karena dibutakan oleh kebencian kau. Dokter Hua, mungkin kau masih bertanya-tanya. Mengapa Wu Cheng adalah musuhmu? Orang yang paling kubenci dalam hidupku adalah sepertimu, mengadu domba. Dokter Hua. Apakah kau masih ingat kematian ayahmu? Jangan bawa ayahku ke dalam ini. Tapi aku bukan hanya bergosip. Aku hanya mencoba mengungkap kebenaran. Hari itu, ayahmu menemukan bukti penipuan Wu Cheng. Mereka bertengkar. Ayahmu sayangnya terjatuh dari tebing. Untungnya dia ditarik oleh Wu Cheng. Berarti, Wu Cheng seharusnya adalah penyelamatnya kan? Kau lanjutkan, Wu Cheng memang menarik ayahmu. Tapi aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia akhirnya melepaskan tangan ayahmu. Guru, kau ingin aku mati. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu hidup? Ini hal besar jika kamu berani mengarang cerita. Aku akan pastikan kamu menyesal. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, bagaimana mungkin itu karangan. Dr. Hua, apakah kamu tidak pernah meragukan bagaimana ayahmu bisa terjatuh saat memetik herba? Dr. Hua, kamu tidak percaya padaku. Baiklah, aku bersumpah pada langit. Jika aku Xiao Zhen berbohong sedikit saja, biarlah aku disambar petir. Berhenti bicara. Kamu pergi-pergilah. Baiklah. Tapi Dr. Hua, apakah kamu tidak berencana membalas dendam? Itu bukan urusanmu. Itu antara aku dan Wu Cheng, kamu pergi. Ini masalah membalas dendam ayahmu. Apakah kamu hanya akan membiarkannya? Aku bilang kamu pergi. Kamu tidak perlu mengangkat tangan untuk membunuh Wu Cheng. Cukup katakan sepatah kata pada Cao Cao, mengingat persahabatanmu. Dia pasti akan membunuh Wu Cheng untukmu, sekarang pergilah. Aku tidak ingin melihatmu. Dr. Hua, cepat pergi. Pergilah. Paman Hua, Wu Cheng benar-benar hina. Jangan khawatir, kamu tidak perlu bertindak. Aku akan membunuhnya untukmu. Tian Lai. Saat ini aku tidak tahu apakah yang dikatakan Xiao Zhen benar atau tidak. Bahkan jika itu benar. Itu dendam antara aku dan Wu Cheng. Jangan ikut campur, aku akan menanganinya sendiri. TAPI. Berhenti bicara. Jika kamu masih menganggapku sebagai pamanmu. Ingat kata-kata Paman Hua, jangan bertindak sembrono. Kamu pergi. Aku ingin sendirian sebentar. Paman Hua. Pergi. Yuan Hua. Apa yang terjadi di sini? Cukup aku di sini untuk menjemput Fei Er. Kamu bisa kembali ke Kiao County kapan saja. Tapi Fei Er tidak bisa. Ayo ikut ayahmu. Biarkan dia pergi. Ayah akan membelikanmu makanan enak, ibu. Lepaskan dia, ibu. Fan Fei Er. Lepaskan. Lepaskan dia, aku suruh kamu lepaskan. Adik kamu. Jangan panggil aku adik. Yuan Hua, apa yang kamu lakukan? Aku tanya kamu, apakah kamu yang membunuh ayahku? Siapa yang bilang omong kosong seperti itu? Aku tanya sekali lagi. Apakah kamu sengaja melepaskannya? Membiarkannya jatuh sampai mati. Bicara. Yuan Hua. Sekarang aku mungkin orang yang haus kekuasaan. Di matamu aku sudah jahat. Tapi guru menyelamatkan dan membesarkanku. Mengajariku ilmu pengobatan.
Bagaimana mungkin aku membunuh guru? Berhenti membuat alasan di sini. Siapapun yang memberitahumu ini, apapun tujuan mereka memberitahumu ini. Pada saat itu di tebing hanya ada guru dan aku. Bagaimana orang lain bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Maka aku akan memberitahumu. Kenapa kamu muncul begitu kebetulan di tepi tebing? Maka aku akan memberitahumu. Kenapa kamu muncul begitu kebetulan di tepi tebing? Kamu tidak mengenaliku lagi. Mingxin membuat Fei Er tidak mengenaliku sebagai ayahnya. Menyakitkan hatiku. Aku hanya ingin kembali ke tempat kita bermain saat kecil. Kembali ke Kiao County. Itu akan membuatku merasa lebih baik. Selain itu, jika aku ingin membunuh guru, kenapa aku harus menangkapnya? Membiarkannya jatuh akan lebih bersih. Yuan Hua. Kamu sekarang buta oleh kemarahan. Lihat aku masih Wu Cheng itu. Aku masih itu. Kakak kedua yang tumbuh bersamamu. Seberapa buruk pun aku menjadi, kamu tahu bagaimana aku memperlakukan guru. Dia seperti ayah bagiku, bagaimana mungkin aku membunuh ayahku sendiri. Tidak, kamu benar-benar pandai membuat alasan lepaskan ayahku. Lepaskan ayahku, Fei Yuan Hua, lepaskan ayahku. Jika kau tidak percaya padaku, biarkan aku pergi. Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja. Biarkan Tapi ayahku biarkan ayahku pergi. Tapi mulai hari ini Fei Er tidak lagi memiliki ayah. Biarkan ayahku pergi. Wu Cheng. Kau telah melakukan terlalu banyak kesalahan apapun yang kau katakan. Apa yang terjadi akan kembali. Jika kau merasa kasihan pada ayahku, kau harus berubah dan menjadi orang yang lebih baik. Jangan khawatir. Roh ayahku akan mengawasimu. Fei Er. Yuan Hua, aku tahu kau sedang terluka di dalam. Biarkan saja keluar. Aku tahu. Ini bukan karena kau percaya kata-kata Wu Cheng, tapi kau tidak ingin percaya Wu Cheng melakukannya dengan sengaja. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menyakitimu lebih dari jika kau membunuh Wu Cheng sendiri. Itu akan lebih menyakitkan bagimu. Biarkan saja keluar. Mungkin itu akan membuatmu merasa lebih baik. Yuan Hua. Jenderal Guan sedang memegang kantor polisi. Memimpin pasukan Jing Zhou yang ditempatkan di Jiangling untuk maju ke Xiangyang dan Fancheng. Pembela Fancheng Cao Ren bertahan dan tidak keluar. Cao Cao telah mengirim Jenderal Yu Jin untuk memperkuat. Untuk membersihkan kekacauan dan menghidupkan kembali dinasti Han. Kembali. Laporkan kepada Raja Wei, sepertinya ada wabah di desa di depan. Ada mayat di pinggir jalan, tidak aman untuk tinggal di sini. Seberapa jauh desa berikutnya dari sini? Tempat ini terpencil. Kita mungkin tidak akan sampai malam ini. Raja Wei, kita tidak jauh dari wilayah Guanyu. Yang terbaik adalah berkemah di tempat yang aman malam ini. Oncek Mengindari, Guanyu Menggambel, Kentongan Dan Melankarkan Sergen Malam.
Itu bisa buruk bagi pasukan kita. Perintahkan pasukan untuk mendirikan kemah di sini. Ya. Hari ini Raja Wei menjadikan rapat PRA pertempuran. Membahas strategi rahasia untuk mengalahkan musuh. Kalian semua harus setia dan memastikan keamanan. Ya. Tidak ada orang yang tidak berwenang diizinkan masuk. Aku memiliki izin khusus dari Cao Cao. Aku bisa datang dan pergi sesuka hatiku beraninya kau. Kau berani memanggil Raja Wei langsung dengan namanya. Raja Wei. Siapa Raja Wei? Aku hanya kenal Cao Cao. Hei, jangan sok jagoan. Kalau bukan karena Raja Wei, aku akan mencabik-cabikmu. Gak masuk akal. Cao Cao punya anjing, setia seperti kalian semua. Lucu sekali kau. Jenderal Xiahou, jangan gegabah. Orang ini diundang oleh Raja Wei, dan sudah diperintahkan untuk tidak menyulitkannya. Kamu jangan sembarangan. Seseorang ikat dia. Dia masuk ke area terlarang militer dan harus dihukum menurut hukum militer. Jenderal Xiahou. Apa yang akan dipikirkan Raja Wei jika dia tahu? Jangan takut. Aku sedang menghilangkan bahaya tersembunyi di sekitar Raja Wei. Setiaku jelas. Siapa bahaya tersembunyi itu? Raja Wei, aku sudah melihat Raja Wei. Raja Wei. Jenderal Xiahou juga percaya pertemuan ini sangat penting. Jika ada orang luar mereka mungkin takut bocornya rahasia militer. Nyawaku ada di tangannya. Dia bisa mengambilnya sesuka hati, apalagi yang kita takutkan tentang bocornya rahasia. Xiahou Yong, biar aku tanya kamu. Kalau memimpin pasangan bisakah aku bilang ke 3 pasukan bahwa Tianlai bisa keluar masuk camp Cao dengan bebas membawa pedang? Ya. Seseorang hukum Jenderal Xiahou Yong menurut hukum militer. Raja Wei, Jenderal Xiahou hanya bertindak karena kesetiaan. Sebelum pertempuran besar menghukum jenderal yang galak akan merugikan moral pasukan kita. Raja Wei, Jenderal Xiahou sudah mengikuti kamu selama bertahun-tahun. Meskipun kadang dia agak gegabah. Kesetiaannya kepada Raja Wei tak tergoyahkan. Tolong pertimbangkan lagi Raja Wei. Xiahou Yong. Mengingat semua jenderal. Aku akan memaafkanmu kali ini. Kalau kamu melakukan kesalahan lagi kamu tidak akan dimaafkan, paham? Lari yang mengambil makanan datang. Penduduk desa. Yang menggembel makanan datang lari. Penduduk desa lari-lari. Penduduk desa. Aku dokter, aku datang untuk mengobati penyakitmu. Kenapa kalian lari? Kami sudah tidak punya makanan lagi. Semua makanan sudah diambil oleh tentara. Tolong jangan datang lagi. Lihat, aku benar-benar seorang dokter, ini kota obatku. Kamu benar-benar seorang dokter? Pikirkan lagi. Bagaimana mungkin aku sendirian mencuri gandum milikmu? Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Mengapa segalanya di sini seperti ini? Ibu kau dan Guan Yu. Siapa yang baik dan siapa yang jahat? Anak bodoh di dunia ini orang baik dan jahat. Tidak bisa dibedakan begitu mudahnya. Mengapa kita tidak bisa membedakannya? Ibu baik, bibi 11 Lian baik. Paman Hu juga baik. Bagaimana dengan Paman Hua? Lihat kamu. Dulu kamu sangat menyukai Paman Hua. Sekarang kamu bahkan tidak mau mengatakan dia baik. Ayah bilang kalau bukan karena dia, keluarga kita bertiga sudah bersatu kembali lama. Siapa ayahmu itu? Aku akan memberitahumu lagi. Pria itu bukan ayahmu. Ibu, kenapa kamu tidak membiarkanku mengakui ayahku? Aku tidak ingin mereka memanggilku anak haram lagi. Aku tidak ingin dibuli. Fei Er. Dengarkan ibu, dia tidak layak. Berhenti menangis. Fair. Dengarkan ibu, berhenti menangis. Ayah di sini untuk menjemputmu. Bawa camilan itu. Fei Er, cepat usir dia dari sini dan tutup pintunya.
Ayo cepat. Mingxin, setelah semua tahun ini, kamu masih membenciku. Aku juga sudah susah. Aku punya kesulitanku sendiri. Selama bertahun-tahun, setiap kali aku memikirkanmu, aku merasa sangat bersalah. Aku telah hidup hari demi hari dalam penyesalan. Pergi sana. Aku akan pergi. Mudah bagiku untuk pergi. Tapi siapa yang akan menjaga dirimu? Nyawa Huatuo tak pasti di medan perang. 11 Lian Huban Xian sudah tiada. Bahkan jika Huatuo menitipkanmu pada tetangga, apakah mereka bisa mengurus segalanya dengan baik? Bagaimana kalau kembali ke ibu kota bersamaku? Keluarga kita bertiga bisa berkumpul lagi, dan aku akan merawatmu. Keluar dari sini. Mingxin, Fei Er usir dia. Tutup pintunya. Ibu, aku ingin kembali ke ibu kota. Kalau kamu ingin kembali ke ibu kota, maka jangan panggil aku ibumu. Kalau begitu pergilah. baiklah, aku akan pergi hari ini. Jangan marah pada anak itu. Ibu. Jangan marah. Baiklah, ibu salah. Ibu seharusnya tidak membentakmu. Jangan menangis, jangan menangis. Baiklah, jangan menangis lagi. Dengan pertempuran yang sudah dekat, Wei Wang tidak menghindarinya. Dia bahkan membiarkan musuh berkeliaran dengan bebas. Belum lagi strategi militer, kita bisa bocor. Kalau Tianlai tiba-tiba berniat. Dan benar-benar membenar Wei Wang. Kehailangkan pemimpin kita pasti akan menyerangkan moral pasukan. Benar. Niat Wei Wang di luar pemahaman kita. Wei Wang sudah tiba. Salam hormat Wei Wang, tenang. Wei Wang, situasi militer di sini. Kita akan beristirahat hari ini dan mengalahkan Guan Yu besok. Wei Wang, saya sarankan kita tinggal di sini beberapa hari lagi. Tunggu sampai persediaan kita cukup sebelum menghadapi Guan Yu. Beberapa hari yang lalu persediaan kita masih baik-baik saja. Misi bantuan ini mendesak. Jadi persediaan militer kita tidak dipersiapkan dengan baik. Sekarang hampir habis, berapa lama persediaan kita bisa bertahan? Sekitar 5 atau 6 hari. Itu cukup. Dalam 5 atau 6 hari, kita pasti akan mengalahkan Guan Yu. Berani sekali kamu. Bangun perkemahan dan tegakkan disiplin militer yang ketat. Siapapun yang mengganggu warga sipil akan dihukum mati. Ya Tuan. Huatuo. Bagaimana keadaan warga desa? Penyakit warga desa bisa diobati. Tapi dengan kelaparan yang terus-menerus lupakan nutrisi. Mereka beruntung bisa makan sesuap nasi. Mereka sangat lemah. Bagaimana mereka bisa pulih? Jadi yang bisa menyelamatkan mereka adalah kalian. Bukan kami para dokter. Setelah minyak panas kamu bisa menambahkan sayuran. Hati-hati jangan sampai terbakar. Tambahkan garam saat hampir matang. Oke. Lalu balik dengan spatula. Kayu bakar sudah dipotong dan air sudah diambil. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku terbakar, ayah lihat. Kamu baik-baik saja, mulai sekarang aku yang masak, oke? Siapa yang mau kamu masak? Pergi sana.
Aku pergi. Matamu belum sembuh dan VR masih kecil. Kamu masih mau membakarnya. Berikan padaku. Aku ada urusan di rumah hari ini jadi datang terlambat. Mulai sekarang kamu tidak perlu datang, aku yang urus mereka. Siapa yang mau kamu urus? Tante Zhang ada di sini. Pergi sana. Aku yang tumis sayuran. VR, biarkan ibu lihat. VR terbakar di mana? Tangannya terbakar, kemarilah ambil kecap. Ambil kecap untuk dioleskan ke anak. Oke. Pelan-pelan, pelan-pelan, ayo pelan-pelan. Sudah dioleskan itu, Tuan Hua memang hebat. Tidak tinggal tenang di rumah, selalu ikut campur dalam pertarungan ini. Yuan Hua toh seorang dokter. Dia pergi ke medan perang untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Mingxin, kalau Tuan Hua benar-benar peduli padamu dan ibumu, dia tidak akan meninggalkan kalian berdua. Salam Raja Wei. Para jenderal, tenang Raja Wei, seperti yang Anda perintahkan. Kami sudah siap dan bisa segera berangkat. Berapa hari persediaan makanan tersisa? Tidak banyak. Bagikan persediaan makanan kepada penduduk setempat. Bantu mereka melewati kelaparan saat ini. Janggan sama, sekelai Raja Wei. Pasukan kita bepergian jauh sementara Guan Yu sudah istirahat cukup. Pasukan kita sudah dalam posisi tidak menguntungkan. Selain itu, persediaan makanan ini hampir tidak cukup untuk kita. Bagaimana bisa kita bagikan? Kami harap Raja Wei mempertimbangkan kembali benar. Emas saya sudah mengurangi jatah makanan para prajurit. Saya juga Raja Wei. Meskipun para prajurit tidak mengatakan apa-apa, mereka sangat lapar sampai-sampai lemas tak bertenaga. Jika mereka bertempur dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin mereka bisa melawan pasukan Guan Yu yang ganas? Apa pendapatmu? Rakyat biasa punya ladang untuk bertani dan tenaga untuk diberikan. Tapi mengapa mereka masih kelaparan? Itu karena perang yang terus-menerus. Rakyat menderita dan tidak bisa hidup dengan damai. Meskipun mereka punya tanah, tapi perut mereka tidak bisa kenyang. Karena kita berdua bertanggung jawab atas perang ini. Mari kita dengar pendapatmu. Jika kekacauan ini merugikan rakyat, mengapa pasukan kita harus terus berperang? Itu untuk menghilangkan semua perpecahan dan menyatukan negeri di bawah satu pemerintahan. Agar rakyat akhirnya bisa hidup damai dan makmur. Sedikit jatah makanan untuk kita ini. Hanya si kader menjengkelkan ikut pinggang. Tapi bagi rakyat biasa. Cukup, Wei Wang tak perlu kata-kata lagi. Saya sudah bulat tekadnya. Untungnya tidak banyak pengungsi, jadi ini bukan masalah besar. Kita akan berhemat dari jatah kita sendiri. Ini Wei Wang membagikan gandum. Semua dapat bagian. Terima kasih, terima kasih. Semua dapat. Terima kasih Wei Wang. Selanjutnya silakan. Jangan berdesak-desakan, semua antri dengan tertib. Wei Wang membagikan gandum. Terima kasih, terima kasih. Dari sekarang kalian tidak akan kelaparan lagi. Terima kasih banyak Wei Wang. Kami berterima kasih Wei Wang. Ayah. Saya mohon dalam roh di atas sana. Berkatilah Hua Tuo dengan keselamatan dan jauhkan dia dari penyakit dan bahaya.